Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa dimanapun Anda berada, semoga dalam keadaan sehat walafiat. Terima kasih kepada teman-teman yang masih setia di channel saya ya. Ini agak lama saya tidak membuat video. Kali ini saya akan membahas mengenai ECU pada kendaraan Suzuki R3 ya. Jadi ECU ini kepanjangan dari Electronic Control Unit, atau ada juga yang menyebut dengan ECM, Electronic Control Module. Intinya ECU ini merupakan komponen elektronika yang terdapat pada kendaraan atau mobil yang sangat vital, seperti pada manusia itu sebagai otaknya ya. Jadi kendaraan yang sudah menggunakan sistem pembakaran EV, Electronic Fuel Injection, itu sudah dilengkapi dengan ECU, karena ECU ini yang berfungsi untuk mengatur komposisi bahan bakar dengan udara saat pembakaran, dan juga mengatur semua kelistrikan yang ada pada kendaraan ini. Jadi ECU pada Suzuki R3 itu terletak di ruang mesin sebelah kiri di samping aki ya. Nanti saya akan lihatkan. Untuk yang ini saya akan membahas dulu ya. Jadi ciri-ciri ECU apabila sudah mengalami gejala kerusakan ya. Jadi pada kendaraan Suzuki R3 itu biasanya apabila kita on kan kontak mobil seperti ini, ini ciri yang pertama. Satu, apabila ECU sudah bermasalah atau sudah mengalami gejala kerusakan itu saat di kontak di on kan, itu yang pertama itu ini, check engine itu tidak menyala. Ini karena ECU-nya bagus, check engine-nya itu menyala ya. Dan ketika mesin dihidupkan nanti juga akan mati ya, check engine-nya. Itu yang pertama. Yang kedua, konsumsi BBM kendaraan ini itu terasa boros dan performanya itu lemah ya. Itu ciri yang kedua. Ciri yang ketiga, kalau kita starter, untuk menstarter mesin itu biasanya susah, bisa 1, 2, 3 kali baru hidup mesinnya. Itu bisa saja disebabkan karena ECU ya. Dan yang keempat, apabila ECU sudah benar-benar rusak atau mati, biasanya sudah tidak bisa di starter ya. Namun ada juga, ini pengalaman ya, ECU sudah mengalami gejala itu kita starter hidup, namun RPM ini, jarum RPM ini tidak bisa naik ya, hanya bisa sampai mungkin di bawah 2000 saja. Kita gas, injak gas itu juga seperti itu, tidak sampai di atas 2000 itu juga bisa sebagai penyebabnya, tanda-tanda ECU sudah lemah. Oke pemirsa, nanti saya akan tunjukkan letak ECU pada kendaraan Suzuki R3 ya. Kita buka dulu kap mesinnya. Oke. Untuk melanjutkan video ini silahkan like, subscribe, dan nyalakan notifikasinya. Jadi ini pemirsa ya, ECU pada kendaraan Suzuki R3 itu terletak pada bagian kiri pada ruang mesin, tepatnya di samping aki ya. Kalau tadi sudah saya jelaskan mengenai tanda-tanda kerusakan pada ECU, saya akan sedikit membahas juga mengenai hal apa saja yang menyebabkan ECU ini juga cepat rusak ya. Yang pertama, ECU ini rusak bisa juga disebabkan karena penggunaan mobil ya. Jadi penggunaan mobil ini kita sering menggunakannya, artinya kilometer mobil sudah banyak ya, itu juga bisa menyebabkan kerusakan pada ECU. Yang kedua, karena lifetime daripada ECU sendiri, karena ECU ini merupakan komponen elektronika yang mempunyai masa lifetime-nya ya, atau umurnya. Biasanya ini yang sering mengalami kerusakan itu, kalau di pengalaman teman-teman yang sudah menggunakan Suzuki R3 ini, yang sudah 10 tahunan lebih lah, itu biasanya ECU-nya juga bisa mengalami kerusakan. Yang ketiga,
yaitu karena adanya konsleting sehingga menyebabkan kerusakan pada ECU. Mungkin karena kita mengotak-atik kabel terjadi konsleting, ataupun karena kecelakaan ya, itu juga bisa. Namun demikian teman-teman semua, ini posisi ECU pada Suzuki R3 ini seperti ini ya. Kita juga perlu waspada saat kita mencuci mobil ya, karena saat kita mencuci mobil itu kita semprot pada bagian sini, kap mesin ini kita tutup, semprot pada bagian sini, ini air itu kadang masuk mengenai ECU ini. Nah, ini juga perlu kita perhatikan. Sebaiknya kalau kita mencuci mobil, kita tutup saja bagian ECU ini ya, sehingga air tidak masuk ke dalam, yang bisa menyebabkan konsleting maupun ECU ini menjadi basah, ini lembab, sehingga PCB yang terdapat di bagian dalam ECU ini bisa jalur kelistrikannya itu bisa cepat keropos ya. Ini saya akan perlihatkan kalau kita cuci dari samping ya, sini, apakah ini benar-benar tembus ke dalam ECU ini ya, mengenai bagian ECU ini airnya ya. Nah, ini akan saya tunjukkan. Jadi setidaknya kalau kita mencuci mobil ini, kita perhatikan pada bagian ECU ini. Nah, setelah mencuci kita perhatikan, ataupun kita tutup dengan plastik, itu lebih baik supaya air tidak masuk dan mengenai ECU. Oke, saya akan perlihatkan apabila kita mencuci mobil ini ya. Nah, seperti ini pemirsa ya. Kita semprot dari sini. Orang mencuci kan biasanya kita semprot seperti ini. Oke, kita buka kapnya ya, apakah air ini tembus ke bagian ruang mesin. Kita buka. Oke pemirsa, bentar, ini saya syuting sendiri ya, jaga repot. Nah, ini hasilnya pemirsa. Ini air bisa tembus ke bagian ruang mesin ya. Jadi kalau kita mencuci, sebaiknya kita tutup bagian ECU ini dengan plastik ya pemirsa, supaya tidak mengenai pada bagian ECU ini. Nah, ini sangat rentan ya apabila mungkin kalau masuk kepada bagian kabel ini, meskipun ini tertutup rapat, namanya juga barang elektronika, kalau kena air takutnya terjadi konsleting ya, ataupun menjadi lembab ini kalau kita tidak lap. Oke pemirsa, demikian video kali ini mengenai ECU. Jadi sudah saya jelaskan mengenai gejala ECU yang rusak seperti apa, ciri-cirinya, dan bagaimana kita bisa merawat ECU supaya tidak cepat rusak ya. Ya tentunya kita harus memperhatikan hal-hal tadi ya, dari penggunaan mobil itu sendiri, umur dari mobil ini, dan sering tidaknya kendaraan ini digunakan, serta kita harus menservis kendaraan itu secara rutin supaya kita mengetahui kerusakan-kerusakan pada kendaraan ini melalui sensor-sensor yang terhubung ke ECU ya. Oke pemirsa, video kali ini cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.